Apakah saudara-saudara beragama Islam? Islam. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Ini adalah sebuah amanah dari Bapak Presiden kepada kami sebagai pembantu Presiden. Riset dan teknologi adalah suatu hal yang sangat dekat di hati saya. Merupakan suatu hal yang telah saya tekuni sebelum saya melakukan tugas ini. Kali ini telah dilantik sebagai Kepala Badan Riset dan Teknologi Nasional. Reshuffle Kabinet Jilid 2 yang membanting analis politik kubu SBY. Dengan tenang di saat media ramai memberitakan soal penangkapan detengot intelektual teroris Indonesia Munarman oleh Densus 88 anti teror, Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta telah melantik 2 Menteri Kabinet Indonesia Maju untuk sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 serta 1 kepala lembaga pemerintahan non-kementerian. Hari Rabu tanggal 28 April 2021, Presiden Jokowi telah melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Nadiem Anwar Makarim sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Pelantikan ini dilaksanakan setelah DPR menyetujui penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud serta pembentukan Kementerian Investasi. Selain itu, Presiden Jokowi juga mengangkat seorang fisikawan Laksana Tri Handoko sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, lembaga yang dibentuk untuk menciptakan ekosistem riset dan inovasi yang lebih baik di Indonesia. Memperhatikan reshuffle Kabinet Indonesia Maju Jilid 2 ini, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa beberapa pengamat politik selama ini yang menggebu-gebu menginginkan adanya reshuffle di sejumlah kementerian dan memunculkan nama-nama yang terkesan dipaksakan untuk jadi menteri seperti Agus Harimurti Yudhoyono adalah bagian dari intrik politik yang ingin membunuh karakter politisi yakni Muldoko dan figur profesional seperti Nadiem Anwar Makarim. Entah sudah berapa orang dan berapa kali mereka selalu menyebut nama Muldoko dengan inisial M yang dikatakannya akan turut direshuffle oleh Presiden Joko Widodo. Namun nyatanya Pak Muldoko tetap bertahan di posisinya sebagai Kepala Staf Kepresidenan dan juga ditambah tugasnya menjadi Dewan Pengarah Tim Transisi Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah. Begitulah dengan Nadiem Anwar Makarim yang kata mereka juga akan direshuffle, namun kenyataannya Nadiem malah diberi amanat yang lebih besar, yakni tidak hanya menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi juga ditambahi lagi sebagai Menteri Riset dan Teknologi yang sebelumnya terpisah sekarang digabung menjadi satu kementerian. Kita pastikan tidaklah heran kenapa kubu oposisi banci seperti Partai Demokrat selalu saja berusaha ingin membusukkan karakter pejabat-pejabat terbaik yang terhimpun di kabinet pemerintah Joko Widodo. Ingat, sebelum reshuffle ini terjadi, beberapa waktu lalu pihak seberang juga membuat polling mengenai sosok yang tepat untuk menggantikan posisi Pak Muldoko. Dari situ kita bisa tahu betapa mereka selama ini sangat menggebu-gebu ingin memisahkan atau mengadu domba antara Presiden Jokowi dan Staf Kepresidenan RI Pak Muldoko. Dan sekarang dengan adanya reshuffle Kabinet Indonesia Maju yang dilakukan Presiden Jokowi seakan telah membanting analis-analis politik kubu SBY tersebut. Presiden Jokowi memang figur politisi yang tak mudah ditekan-tekan oleh lawan-lawan politiknya.
Tetapi sayangnya mereka tetap bebal hingga segala cara tetap saja dilakukannya untuk memuaskan ambisinya yang ternyata tak pernah kesampaian juga. Bertahannya Pak Muldoko di posisi sebagai Kepala Staf Kepresidenan juga bisa kita pahami sebagai bentuk kemesraan antara Pak Jokowi dan Pak Muldoko, sekaligus sebagai bentuk pembuktian bahwa SBY sebagai sosok ahli strategi politik itu ternyata hanya gombal alias mitos yang selalu tumbang oleh fakta. Pak Muldoko masih jadi pejabat, lalu AHY sudah gagal total lagi menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Apa tidak sebaiknya kita dorong Pak Jokowi untuk menjadikan AHY sebagai juru kunci Sandi Hambalang saja? Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72P Tahun 2021 tentang pembentukan dan pengubahan kementerian serta pengangkatan beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju, mengangkat sebagai Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Saudara Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. 2. Saudara Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Saudara Laksono Trihandoko sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional terhitung sejak saat pelantikan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 April 2021. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan, administrasi, dan fasilitas lain sesuai peraturan perundang-undangan. Saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Apakah saudara-saudara beragama Islam? Islam. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya akan setia kepada akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan dalam rangka menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. dengan penuh rasa tanggung jawab. Arahan Bapak Presiden dengan Undang Cipta Kerja kepada kami bahwa kalau kita menahan izin orang atau investor itu sama dengan menahan pertumbuhan ekonomi nasional, sama juga dengan menahan lapangan pekerjaan, sama juga dengan menahan sumber-sumber pendapatan negara, dan IODB kita akan tidak mengalami perbaikan. Riset dan teknologi adalah suatu hal yang sangat dekat di hati saya, merupakan suatu hal yang telah saya tekuni sebelum saya melakukan tugas ini di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan saya punya harapan besar untuk bisa benar-benar meningkatkan kualitas dan juga inovasi di universitas kita, di perguruan tinggi kita dalam bidang riset dan teknologi. Pada hari ini telah dilantik sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional di badan yang baru dibentuk oleh pemerintah dan bertanggung jawab untuk melakukan konsolidasi berbagai instansi pemerintah.